Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Dimas Hadi Pratama. Pada video kali ini saya akan membahas tentang materi manajemen user dan grup. Oke, mungkin langsung masuk saja ke dalam videonya. Oke, untuk materi yang pertama di sini kita akan coba untuk membuat user dengan komen user add. Nah, secara default di virtual machine kita ini sudah memiliki dua user, yaitu user yang pertama kali kita buat saat kita membuat virtual machine ini, dan yang kedua yaitu user root, yang dimana ketika kita memasukkan komen sumin lalu kita masukkan password, maka ini adalah user kedua yang kita miliki, yaitu user dari root yang secara default sudah tersedia saat kita membuat virtual machine kita ini. Kita bisa mengetikkan kata perintah UMI di sini untuk mengecek bahwa di sini terdapat user root ketika kita sedang berada di root, dan ketika kita berada di home user kita ketikkan kata perintah UMI. Dan di sini terdapat user yang saat kita pertama kali membuat virtual machine ini kita membuat usernya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan user baru ke dalam virtual machine ini. Nah, sebelum itu kita perlu masuk dulu ke dalam root yang terdapat di virtual machine ini. Setelah kita masuk ke dalam root, selanjutnya kita bisa mengetikkan kata perintah cat lalu /etc/passwd. Komen ini berguna untuk melihat user apa saja yang sudah terdapat di dalam virtual machine kita. Dan di sini bisa dilihat bahwa di dalam virtual machine ini sudah terdapat satu user, yaitu user Dimas atau user saya. Lalu untuk membuat user baru kita bisa menggunakan komen user add. Kita bisa memasukkan nama untuk user baru kita. Dan kita bisa menggunakan komen cat lagi untuk mengecek apakah user yang kita buat tadi sudah ada, dan bisa terlihat di sini bahwa user yang kita buat tadi itu sudah ada dan terdapat dua user pada virtual machine kita. Selanjutnya kita akan coba untuk masuk ke dalam user yang baru kita buat tadi dengan komen su. Dan setelah kita sudah masuk, kita bisa mengecek dengan kata perintah UMI, dan di sini sudah tertera bahwa user yang ada dalam virtual machine ini yaitu user ID atau user yang baru saja kita buat tadi. Kemudian kita akan kembali ke user awal kita dengan kata perintah su lalu masukkan nama usernya, dan kita masukkan password yang digunakan untuk user kita yang tadi. Dan setelah kita masuk ke user awal kita tadi, kita akan coba lagi untuk masuk ke dalam user baru kita. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini bahwa ketika tadi pertama kali kita masuk ke dalam user yang baru kita buat tadi, itu kita tidak dimintai password. Sedangkan setelah kita keluar dari user yang baru kita buat tadi dan kita mencoba untuk masuk ke dalam user baru lagi, kita dimintai password. Sedangkan kita tadi ketika membuat usernya itu tidak diminta untuk membuat password. Lalu bagaimana cara agar kita bisa masuk ke dalam user yang baru kita buat tadi? Caranya itu dengan kita tentu saja untuk membuat password untuk user kedua kita tadi. Pertama-tama kita bisa klik asal dulu untuk langsung keluar dari permintaan atau authentication. Kita bisa masuk ke root dan kata perintah sumin lalu masukkan kata passwordnya. Dan di sini kita bisa ketikkan komen passwd lalu user baru yang kita buat tadi. Nah, komen ini bertujuan untuk kita membuat user baru. Setelah ada interface seperti ini, kita bisa memasukkan password baru agar kita nantinya itu bisa masuk ke dalam user yang baru kita buat tadi. Dan kita diminta untuk mengetikkan kembali password yang kita buat. Nah, setelah ada tulisan ini berarti pembuatan password untuk user yang kedua kita tadi itu sudah berhasil. Dan ketika kita akan mencoba untuk masuk ke dalam user yang baru kita buat tadi, dan di sini kita bisa masukkan password yang tadi sudah kita buat dan ya berhasil. Kita bisa cek lagi dengan kata perintah UMI
untuk memastikan bahwa sekarang kita sudah berada di dalam user yang baru kita buat tadi. Oke, untuk pembahasan yang kedua, setelah kita tadi sudah berhasil untuk membuat user baru di dalam virtual machine kita, selanjutnya kita akan membahas tentang option pada komen user add. Di sini kita bisa ketikkan komen cat terlebih dahulu, lalu /etc/passwd, dan di sini akan ditampilkan bahwa kita sudah memiliki 2 user. Tapi jika kita perhatikan lebih detail lagi, di sini terdapat perbedaan shell di antara kedua user ini, yang dimana shell yang untuk user pertama yang dimiliki oleh virtual machine ini itu memiliki /bin/bash. Sedangkan shell yang terdapat pada user yang baru kita buat tadi itu memiliki shell /bin/sh. Dan untuk perbedaannya tersendiri adalah ketika shell yang memiliki /bin/bash itu akan memiliki tampilan seperti ini. Dia seperti umumnya di dalam virtual machine kita. Nah, sedangkan jika shellnya itu memiliki /bin/sh seperti user kedua yang baru kita buat, itu tampilannya hanya akan seperti ini. Jadi tampilannya itu sangat-sangat minimalis sekali. Dan kemudian di sini kita akan mencoba untuk membuat user baru dan serta menambahkan home directory dan juga mengubah shellnya dari /bin/sh menjadi /bin/bash. Kita bisa kembali dulu ke user awal kita dan kita bisa masuk ke root terlebih dahulu. Lalu di sini kita bisa ketikkan komen user add lalu minus. Dan di sini akan ditampilkan beberapa opsi komen yang dapat kita masukkan di dalam virtual machine kita ini. Kita tidak perlu untuk membahas semuanya satu persatu. Di sini sebagai contoh kita akan coba untuk membahas komen min_m, yang dimana komen min_m ini digunakan untuk membuat home directory untuk user yang kita buat. Dan juga selain min_m, di sini terdapat min_s, yang dimana min_s ini digunakan untuk mengubah shell dari user yang baru kita buat. Kita bisa masukkan komen user add lalu min_m lalu min_s sekaligus, dan kita bisa masukkan shell tujuannya yaitu /bin/bash, dan kita masukkan nama user baru. Sebagai contoh di sini saya akan memberinya nama yaitu Pratama. Nah, setelah itu kita bisa gunakan komen cat /etc/passwd. Nah, di sini sudah terlihat bahwa user yang baru kita buat tadi atau user ketiga kita itu sudah memiliki home directory sekaligus memiliki shell yang sama dengan user pertama kita yaitu /bin/bash. Dan jika kita melakukan perintah ls lalu /home/ seperti ini, maka di sini akan ditampilkan bahwa user yang memiliki directory home di dalam virtual machine itu hanya 2, yaitu user pertama kita dan user ketiga kita. Nah, sedangkan user kedua yang tadi kita buat ini itu tidak memiliki directory home, maka tidak akan ditampilkan di interface ini. Kita akan coba untuk masuk ke dalam user ketiga kita. Oke, setelah kita masuk ke dalam user yang ketiga kita tadi, kita bisa ketikkan komen cd terlebih dahulu untuk masuk ke dalam directory home. Kita bisa masuk ke root terlebih dahulu, lalu kita bisa ketikkan kata perintah passwd di sini, lalu masukkan user ketiga kita. Kita bisa buat password untuk user ketiga kita. Nah, setelah password update sukses, kita bisa kembali ke user awal kita, lalu kita bisa ketikkan kata perintah cd terlebih dahulu, dan kita coba masuk lagi ke dalam user ketiga yang sudah kita buat tadi. Kita masukkan password yang sudah kita buat tadi, dan ya kita sudah berhasil masuk dalam user ketiga kita. Kita bisa cek di sini dengan kata beritahu mi. Dan sini sudah tertera bahwa user yang sudah kita gunakan saat ini adalah user ketiga yang sudah kita buat tadi. Atau juga kita bisa cek dengan kata perintah pwd. Dan kita juga sudah berada pada directory home /pratama ataupun user ketiga yang sudah kita buat tadi. Oke, untuk pembahasan yang berikutnya, di sini kita akan membahas tentang komen add user. Sebelumnya, jika kita sudah membahas bagaimana cara membuat user baru dengan komen user add, di sini kita sama, yaitu akan membuat user baru, melainkan dengan komen yang berbeda, yaitu add user. Langsung saja di sini kita praktekkan. Nah, oke saja untuk praktek. Jadi komen add user, setelah kita masuk ke dalam root, kita langsung ketikkan saja komen add user.
Lalu bisa kita masuk ketikkan nama untuk user baru kita. Setelah itu di sini kita diminta untuk memasukkan password untuk user kita. Kita ketik ulang dan kita bisa pilih tombol Y. Dan setelah kita tadi sudah membuat user baru, jika kita melakukan perintah ls lalu /home, di sini akan ditampilkan dua user, yaitu user yang sudah awal kita buat tadi dan user baru yang kita baru buat tadi. Atau juga kita bisa dengan kata perintah tail lalu /etc /passwd, dan di sini akan ditampilkan bahwa user baru tadi itu sudah otomatis dibuatkan home directory dan juga memiliki shell yaitu /bin/bash. Dan di sini sudah terlihat bahwa user yang kita buat tadi itu sudah langsung memiliki directory home dan juga memiliki shell /bin/bash. Itulah kelebihan dari command add user dibandingkan dengan command user add. Oke, dan selanjutnya di sini kita akan melakukan pembahasan tentang materi membuat grup. Di sini materi ini akan memiliki fungsi untuk mengelompokkan beberapa user ketika kita sedang melakukan suatu controlling files, yang dimana nanti kita bisa membagi beberapa akses ke dalam beberapa user yang tersedia di dalam virtual machine kita. Oke, langsung saja masuk ke dalam root terlebih dahulu. Lalu untuk membuat grup kita bisa gunakan command group add. Lalu masukkan nama grupnya seperti contoh di sini. Saya akan memberikannya nama yaitu tim 1 misalkan. Lalu kita bisa cek dengan command cat lalu /etc/group. Nah, di sini terlihat bahwa kita sudah memiliki grup yang baru saja kita buat tadi, yaitu tim 1. Dan di sini kita akan buat satu grup lagi, yaitu dengan nama tim 2 dengan komen yang sama. Kita cek juga apakah sudah tersedia. Ya, di sini sudah tersedia yaitu tim 1 dan tim 2. Oke, untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara untuk menambahkan user ke dalam grup. Oke, di sini kita bisa mengecek informasi dari user kita dengan command ID lalu masukkan nama usernya. Di sini sudah tertampilkan bahwa dari user ini itu memiliki grup Pratama. User ini itu hanya memiliki satu grup, yaitu grup dari user ini sendiri, yaitu Pratama. Command cat lalu /etc/group untuk melihat bahwa di sini itu terdapat grup yang baru kita buat yaitu tim 1 dan tim 2. Untuk selanjutnya kita bisa masukkan command user mode lalu strip 2 kali help. Bisa dilihat di sini terdapat berbagai pilihan option untuk kita melakukan command selanjutnya, dan di sini kita akan coba untuk menggunakan command min g, yang dimana command min g ini digunakan untuk menambahkan user ke dalam sebuah grup. Kita bisa tuliskan komennya di sini. Yaitu user mode lalu min g. Kita masukkan nama grupnya. Contoh di sini saya akan masukkan ke dalam tim 1. Ini adalah nama grup tujuan yang ingin kita masukkan. Lalu masukkan nama usernya. Di sini saya akan masukkan yaitu user Adi dan kita enter. Lalu kita coba cek dengan mengecek usernya dengan command ID lalu masukkan nama usernya yaitu Adi. Dan kita bisa lihat di sini bahwa user Adi sudah memiliki grup baru yaitu tim 1 yang kita buat tadi. Dan selain dari command min g ini juga kita akan menggunakan command min a. Yaitu digunakan untuk menambahkan satu user ke dalam beberapa grup sekaligus tanpa menghapus salah satu grup yang sudah ada sebelumnya. Kita bisa gunakan command
user mode di sini. Artinya komen user mode -a g ini digunakan untuk menambahkan suatu user ke dalam dua grup sekaligus tanpa menghapus salah satu grup yang sudah ada sebelumnya. Dan di sini jika kita ketikkan komen ID dari user ID, sudah terlihat bahwa ID ini sudah masuk ke dalam dua grup, yaitu tim 1 dan juga tim 2. Oke, untuk pembahasan selanjutnya di sini kita akan coba untuk menghapus user dan grup. Kita bisa masukkan dulu komen userdel, lalu -f_r, lalu masukkan nama usernya dan kita enter, kemudian kita s lagi /home/ enter, dan di sini user baru yang kita hapus tadi itu sudah hilang. Selanjutnya untuk menghapus grup kita bisa gunakan komen grup del, lalu masukkan nama grupnya sebagai contoh di sini tim 1, dan kita coba cat /etc/group, kita enter, dan di sini bisa terlihat bahwa grup yang memiliki nama tim 1 itu sudah hilang. Maka dari itu pembahasan dari materi manajemen user dan grup untuk kali ini kita sudah selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari saya untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.